Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslin, NIM F1G1185057. Baik, langsung saja. Week 1, selamat datang di perkenalan Computer Vision. Dalam kursus ini, Anda akan diperkenalkan dengan bidang fisik komputer dan kita akan belajar tentang aplikasinya. Selanjutnya, Anda juga akan belajar tentang metode dan teknis khusus yang membentuk bidang fisik komputer, dan kita akan belajar menerapkan teknik ini menggunakan Python. Jadi mari kita mulai. Setelah menyelesaikan kursus ini, kita akan memahami apa itu fisik komputer dan dapat menerapkan dan menggunakan algoritma fisik komputer dengan Python dan OpenSCAD. Mengetahui cara pembuatan pengklarifikasi custom Anda sendiri yang dapat diterapkan pada masalah bisnis. Membangun aplikasi web Anda sendiri juga mengklarifikasi gambar, apa yang tidak akan Anda pelajari. Cara kerja komputer. Cara kerja jaringan saraf atau pembelajaran mendalam matematika dan statistik. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah gambar jerapah. Sebagai manusia, ketika kita melihat sebuah gambar, kita bisa langsung mengenali isi dari gambar tersebut dan mengartikannya. Komputer di sisi lain tidak mampu melakukannya seperti yang mungkin sudah Anda duga. Fisik komputer adalah tentang ini. Ini memberikan komputer kemampuan untuk melihat dan memahami gambar. Sekarang mari kita pahami mengapa fisik komputer menciptakan gelombang besar dari industri ini. Pada tingkat tinggi, alasan mengapa fisik komputer atau teknologi apapun diadopsi adalah karena beberapa perbaikan. Bisa jadi sesuatu yang lambat menjadi jauh lebih cepat, mahal menjadi lebih murah, manual menjadi otomatis, sulit menjadi mudah, tidak nyaman menjadi nyaman, tidak terukur menjadi terukur. Salah satu perubahan yang benar-benar inovatif seperti yang telah kita lihat di berita adalah mobil self-drive yang membebankan waktu bagi penumpang melalui otomatisasi dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada memiliki pengemudi manusia. Namun dalam kursus ini kami ingin fokus pada solusi yang lebih kecil dan lebih sempit yang menggunakan fisik komputer. Fisik komputer memiliki aplikasi di semua industri dan sektor. Kita telah melihat bahwa fisik komputer telah membuat dampak yang sangat besar, terutama di industri seperti otomotif, manufaktur, sumber daya manusia, asuransi, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Faktanya tidak ada di industri di mana komputer vision tidak memiliki aplikasi. Sekarang mari selami bagaimana fisik komputer telah berubah dan menggunakan industri. Jika Anda tidak tahu banyak tentang industri minyak dan gas, Anda tidak akrab dengan apa yang terjadi di Uni Emirat Arab, maka Anda mungkin tidak akan tahu perusahaan bernama ADNOC ini yang memproduksi sekitar 3 juta barel minyak dan 10,5 miliar kaki kubik gas mentah setiap hari. Dengan menggunakan fisik komputer, pembelajaran mesin dan ilmu data, mereka dapat mengukur soft skill dan melakukan penilaian kandidat awal untuk membantu perusahaan besar memiliki kandidat. Dan video ini kita melihat bagaimana aplikasi fisik komputer mengetahui kehidupan kita sehari-hari. Week 2. Dalam video ini kita akan membahas memanipulasi gambar menyalin memungkinkan Anda untuk membuat gambar baru independen dari aslinya. Perhatikan gambar array berikut menggunakan Pil atau OpenCV. Kita dapat menggunakan fungsi ID untuk menemukan alat memori objek. Jika kita menetapkan larik babon GA menggunakan fungsi ID, kita melihat alamat memori sama dengan larik aslinya. Jika kita menerapkan metode copy dan menetapkannya ke B, kita melihat alamat memori berbeda. Setiap kolom dalam tabel berikut menampilkan array gambar dan alamat memori yang sesuai. Jika kita mengatur semua elemen ke array babon ke 0 menggunakan baris kode berikut, array A akan berubah karena menuju ke lokasi yang sama di memori sebagai babon.
Hasilnya adalah array babon dan array A akan menjadi 0. Tetapi karena kami menggunakan metode salin array B, tidak akan terpengaruh. Anda tidak perlu menyalin gambar setiap saat, tetapi jika Anda melihat perilaku ini dalam kode Anda, ini adalah kesalahan umum membalik gambar mengubah orientasi gambar. Kita dapat membalik gambar dengan mengubah nilai indeks piksel atau intensitas. Perhatikan array berikut. Jika kita mengubah indeks kolom menjadi indeks baris, gambar akan memiliki orientasi yang berbeda atau akan menjadi terbalik. Misalnya, jika kita overlay gambar berikut di mana kolom kedua dan kelima terdiri dari beberapa garis putih, setelah kita convert indeks garis vertikal atau muncul horizontal. Untuk gambar berwarna kita dapat mengoferensi semua saluran warna secara bersama. Mari kita coba. Memiliki beberapa cara untuk membalik gambar. Kita dapat menggunakan modul image. Kita dapat membalik gambar menggunakan fungsi flip. Kita juga dapat mencerminkan gambar menggunakan fungsi cermin. Kita dapat menggunakan metode transpose. Video ini adalah ikhtisar klarifikasi gambar. Secara khusus, apa itu klarifikasi gambar? Tentang klarifikasi gambar. Klarifikasi citra adalah proses pengambilan citra atau gambar dan mendapatkan komputer untuk mengklarifikasinya secara otomatis atau mencoba memberi probabilitas kelas dari citra tersebut. Kelas pada dasarnya adalah tabel, misalnya kucing, mobil, gedung, dan sebagainya. Klarifikasi citra memiliki banyak kasus penggunaan yang populer dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika Anda memiliki smartphone, kami dapat melihat beberapa gambar kami disusun oleh teman, keluarga, perjalanan, dan lain-lain. Klarifikasi gambar juga digunakan dalam radiologi untuk membantu profesional medis mengidentifikasi anomali dalam sinar X. Klarifikasi gambar juga digunakan pada mobil self-driving untuk mengklarifikasi gambar di sekitar untuk membantu mobil mengidentifikasi cara menavigasi jalan. Kami biasanya mulai dengan subset kategori atau kelas, misalnya kucing dan anjing. Kami menggunakan label Y untuk mewakili kelas yang memiliki gambar. Y sama dengan 0 untuk kucing, Y sama dengan 1 untuk anjing. Komputer tidak dapat memahami gambar, tetapi mereka dapat memahami nilai intensitas gambar digital. Kami akan menggunakan nilai intensitas untuk mengklarifikasi gambar. Kami membiarkan X mewakili gambar yang ingin kami klarifikasi. Dalam kasus RGB, ini adalah array atau tensor 3 dimensi. Semua gambar harus memiliki jumlah baris dari kolom yang sama. Kita dapat menggunakan intensitas skala abu-abu. Kami juga mewakili ini dengan X sekali lagi. Semua gambar harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kumpulan data adalah kumpulan gambar X dan label Y. Di sini kita memiliki kumpulan data dengan 7 sampel. Tanda koma digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka bersama. Ini seperti mengatakan untuk gambar X4, Y4 sama dengan 1, yaitu anjing. Kami juga memiliki kumpulan data dengan lebih dari satu kelas. Berikut adalah database besar angka tulisan tangan Y dapat mengambil nilai dari 0 hingga 9. Berikut adalah 160 dari 60 gambar skala abu-abu 28 x 28 piksel. Tulisan tangan. Tujuan akhir dari modul dan mengeluarkan kelas. Tapi ada banyak tantangan klarifikasi gambar.
Ada banyak tantangan dengan klarifikasi gambar. Perhatikan contoh kucing dan anjing, perubahan sudut pada perubahan iluminasi, deformasi, oklusi, kekacauan latar belakang. Karena tantangan dalam mengklarifikasi gambar, kami akan meninjau beberapa metode berbasis pembelajaran mesin untuk klarifikasi gambar. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.